Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 11 episode 30. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam sektor Dao kali ini ada sebuah pegunungan yang menjulang cukup tinggi, sampai-sampai gunung itu hendak menembus langit. Dan di atas gunung itu sendiri terdapat panggung arena yang sangat besar, di mana sekarang panggung arena itu sudah penuh dengan banyak orang karena hari ini kompetisi aula yang merupakan kompetisi termegah dari sektor Dao akan diadakan. Dan para murid kini telah datang ke tempat itu untuk melakukan sebuah kompetisi. Ketika Lindong menatap pemandangan yang megah ini, dia tidak bisa untuk tidak kagum. Dan setelah itu, Lindong pun langsung terbang untuk menuju puncak dari gunung raksasa yang terletak di tengah-tengah area. Di puncak gunung raksasa itu sebenarnya tidak hanya ada satu tempat untuk melakukan sebuah kompetisi ini, dan arena pertarungan yang paling besar dan juga megah adalah arena pertarungan yang akan digunakan oleh Lindong dan juga senior yang lainnya. Dengan demikian, suasana di arena pertarungan milik Lindong pada saat ini benar-benar menjadi tempat yang paling ramai di antara arena yang lainnya. Ketika para murid dari Aula Sunyi pada saat ini melihat Lindong, mereka pun langsung berteriak histeris yang kemudian berkata, "Kakak Lindong telah datang, kakak Lindong ada di tempat ini." Dan tidak lama kemudian Lindong pada saat ini telah mendarat di samping Pangtong, yang kemudian Pangtong pun melirik ke arah Lindong dan dia berkata, "Junior Lindong, kamu selalu menjadi orang yang terakhir tiba." Sambil tersenyum, Lindong pun meminta maaf pada senior Pangtong dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Hehe, mohon dimaafkan, aku memang sering terlambat." Sementara Jiang Hao pada saat ini terkekeh, yang kemudian dia berkata pada Lindong, "Junior Lindong, apakah peringkat dari Aula Sunyi kita kali ini akan naik atau tidak dalam kompetisi Aula? Semua tergantung pada dirimu." Menanggapi kata-kata Jiang Hao itu, Lindong pun hanya tersenyum. Dan setelah itu, dia kemudian melihat ke arah berlawanan dari tempat Aula Sunyi ini. Karena di tempat itu sebenarnya adalah distrik milik 3 aula yang lainnya. Di sana sekarang sudah berdiri sosok dari Ying Huan-Huan dan juga Ying Xiao-Xiao. Tatapan mata dari Ying Xiao-Xiao pada saat ini terlihat menunjukkan sebuah jejak kesungguhan dan juga ketidakberdayaan di dalam matanya. Dan emosi yang ditunjukkan Ying Xiao-Xiao itu pasti disebabkan karena kemunculan dari senior Wang Yan. Dan di samping Ying Xiao-Xiao ada Ying Huan-Huan yang masih dengan sikap manis dan juga menawannya. Sementara di samping Huan-Huan ada King Ye yang pada saat ini sebenarnya sedang mengobrol dengan Ying Huan-Huan. Pada saat Lindong sekarang sedang memperhatikan Ying Huan-Huan, tampaknya gadis itu juga menyadari sesuatu, bahwa dia sedang diperhatikan oleh seseorang. Yang kemudian Ying Huan-Huan pun memberikan kepalanya, lalu dia melihat ke arah Lindong. Setelah itu, Huan-Huan dengan acuh tidak acuh kembali menarik pandangannya. Namun pada saat ini ekspresi kegembiraan sebenarnya telah muncul di dalam mata Huan-Huan. Dan ketika King Ye melihat Ying Huan-Huan dengan santai melirik ke arah Lindong, dia pada saat ini sebenarnya juga segera melihat ke arah Lindong dan memberikan sedikit senyuman. Di sisi lain, Lindong sendiri yang melihat tingkah laku dari King Ye dan juga Huan-Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dan sekarang Lindong berpikir bahwa tampaknya King Ye telah menganggap Lindong sebagai saingan dalam hal cinta. Pada saat ini senior Pangtong dan juga senior yang lainnya, mereka melihat Lindong yang menatap ke arah Ying Huan-Huan. Dan tiba-tiba saja Pangtong dan senior lainnya kini mulai menggoda Lindong. Junior Lindong, adik perempuan Huan-Huan pada saat ini telah menjadi incaran dari banyak orang di sektor Dao. Jika kamu ingin mengambil tindakan, sebaiknya kamu cepat bergegas. Jika tidak, maka adik Ying Huan-Huan akan diambil oleh seseorang seperti King Ye. Mendengar kata-kata dari Pangtong dan juga senior yang lainnya itu, Lindong pun pada saat ini segera melirik ke arah Jiang Hao, karena dia adalah orang yang memiliki pandangan nakal terhadap Lindong.
Dan segera setelah itu, Lindong pun menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Kakak-kakak senior, kalian terlalu banyak berpikir." Tidak lama setelah itu, Pang Tong pun kembali menggoda Lindong. "Hehe, Junior Lindong, ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun kita melihat adik perempuan Ying Huan menunjukkan pandangan seperti itu pada seorang laki-laki. Dan jika kamu bisa mendapatkan putri kecil dari sekte Dao ini, hal itu pasti akan jauh lebih menarik daripada kamu mendapatkan tempat pertama di aula sunyi kita." Sementara para murid yang ada di sekitar Lindong dan juga 4 senior pada saat ini melihat ke arah Lindong, dan kemudian mereka berkata, "Benar, kakak senior Pang Tong itu memang benar. Jika kakak senior Lindong bisa mendapatkan putri seperti senior Huan, hal itu pasti akan bisa merevitalisasi reputasi dari aula sunyi kita." Setelah mengatakan hal itu, para murid-murid dari aula sunyi ini kemudian tertawa terbahak-bahak. Lindong yang digoda terus-menerus oleh para senior dan juga murid-murid yang lainnya, dia hanya bisa menanggapi dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun tepat ketika Lindong akan berkata, pada saat ini pikiran dari Lindong tiba-tiba saja tersentak dan dia mengalihkan pandangan ke ruang yang berada di puncak gunung. Karena di tempat itu, Lindong bisa merasakan aura darah yang cukup pekat yang pada saat ini telah terbang untuk melintasi langit. Karena itu adalah senior Wang Yan yang pada saat ini dirinya telah turun dan juga mendarat di distrik tempat murid aula langit berada. Dan ketika sosok dari senior Wang Yan ini muncul, keributan di puncak gunung kini sebenarnya telah mereda dan berubah menjadi kesunyian. Pada saat yang sama, senior Wang Yan kini tidak mendekati murid-murid dari aula langit. Dan ketika dia mendarat, tatapan matanya melihat acuh tidak acuh ke arah senior Ying Xiaoxiao sebelum pada akhirnya dia duduk dan matanya kini telah tertutup. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao yang melihat kedatangan dari Wang Yan, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan kemudian mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Sementara Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao, dia pun melihat kakaknya, kemudian menggenggam erat pergelangan Ying Xiaoxiao sambil mengatakan, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Ying Xiaoxiao pun segera menoleh ke arah Huan. Dia tersenyum lalu berkata, "Aku akan menghentikannya." Namun dalam kata-kata Ying Xiaoxiao itu jelas memiliki sebuah perasaan ketidakberdayaan. Dan Huan hanya bisa menganggukkan kepala ketika mendengar ucapan dari kakaknya. Karena di dalam hati Huan sendiri pada saat ini, dia sebenarnya juga tidak yakin apakah kakaknya ini akan bisa mengalahkan senior Wang Yan. Tidak lama kemudian, Huan segera melihat ke arah Lindong, yang kemudian Huan pun kini menertawakan dirinya sendiri. Karena dia berpikir jika kakaknya Ying Xiaoxiao saja tidak bisa menghentikan senior Wang Yan, bagaimana seorang Lindong bisa mengatasi hal ini? Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, tapi sebenarnya kekuatan dari Lindong masih sangat jauh jika dibandingkan dengan senior Wang Yan. Semenjak kemunculan dari senior Wang Yan, tatapan mata dari Lindong sebenarnya telah tertuju pada senior Wang Yan. Dan menurut penglihatan Lindong saat ini, sebenarnya senior Wang Yan berada di tahap puncak 9 nirwana. Selain itu, kekuatannya juga tidak kalah dari Ying Xiaoxiao. Lagi pula, perasaan yang cukup berbahaya, yang benar-benar kuat, kini telah bisa dirasakan oleh Lindong ketika dia melihat kehadiran dari senior Wang Yan. Senior Pang Tong yang pada saat ini berada di samping Lindong, dia pun segera berkata, "Itu adalah kakak senior Wang Yan. Aku sebenarnya tidak berharap dia akan kembali lagi ke tempat ini." Di sisi lain, Jiang Hao, Fang Yun, dan juga yang lainnya, mereka juga melihat ke arah senior Wang Yan. Dan tanpa sadar, hal itu membuat bulu kuduk mereka telah berdiri. Setelah itu, mereka pun bergumam, tidak heran kakak senior Wang Yan berada di peringkat 2 dalam daftar buronan sekte. Karena tidak ada murid dari sekte yang sebenarnya bisa menandingi dirinya. Mendengar hal ini,
Senior Pangtong pun segera menghela nafasnya dan kemudian dia berkata, kali ini akan ada pertunjukan yang hebat di dalam kompetisi aula. Aku khawatir senior Ying Xiaoxiao tidak akan pernah mengizinkan senior Wang Yan untuk bisa mendapatkan otoritas komando atas murid-murid sektor Dao dalam mengikuti kompetisi sektor besar. Mendengar hal ini, senior Jiang Hao dan juga yang lainnya, mereka menganggukkan kepala tanpa suara. Sementara Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi agak aneh. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mengalihkan pandangannya yang kali ini melihat kursi para tetua yang ada di depan sana. Dan di tempat itu sudah ada 4 pimpinan aula yang duduk di kursi masing-masing. Sementara di kursi bagian tengah adalah tempat yang diduduki oleh Pak Tua Ying Guanxi. Pak Tua Kile yang berada di samping dari Pak Tua Ying Guanxi, dia pun segera berkata dengan lembut, kepala sekte, bagaimana dengan masalah ini? Mendengar hal itu, Pak Tua Ying Guanxi pun segera menjawabkan, lanjutkan sesuai aturan. Dan kemudian Pak Tua Kile kembali berkata dengan suara yang rendah, menurut aturan, Wang Yan telah meninggalkan aula langit sejak lama dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula. Pak Tua Ying Guanxi pun segera memandang ke arah Pak Tua Kile yang kemudian dia menghela nafasnya sambil mengatakan, tapi bagaimanapun juga Wang Yan itu masih murid dari aula langitmu. Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Ying Guanxi segera melambaikan tangannya dan dia mengatakan, sudah waktunya segera umumkan dimulainya kompetisi aula. Pak Tua Kile sekarang tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia berdiri menatap lautan manusia yang ada di bawahnya. Dan suasana ribut di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Pak Tua Kile berkata dengan nada suara yang cukup lantang, semuanya, aku berpikir pada saat ini bahwa kalian telah mengetahui aturan dari kompetisi aula yang telah dijelaskan oleh pimpinan aula masing-masing. Oleh karena itu, aku tidak akan menjelaskannya kembali. Tapi ingatlah bahwa kompetisi aula ini hanyalah sebuah pertarungan sparring untuk menunjukkan hasil pelatihan kalian. Dan ini bukan tempat di mana kalian harus menyelesaikan dendam pribadi. Oleh karena itu, semuanya harap tahu kapan harus berhenti. Jika ada yang berniat untuk membunuh sesama murid, maka sekte ini tidak akan pernah melepaskan kalian dengan mudah. Pada saat Pak Tua Kile mengatakan hal ini, tatapan matanya melihat ke arah senior Wang Yan, yang kemudian Pak Tua Kile pun melanjutkan kata-katanya, sebelum kalian datang ke tempat ini, seharusnya masing-masing orang telah mendapatkan nomor area dari aula masing-masing. Dan selanjutnya, kalian akan memasuki arena berdasarkan nomor yang telah kalian dapatkan. Ketika Pak Tua Kile menyelesaikan kata-kata itu, sekarang telah banyak murid segera membalikan telapak tangan mereka, yang pada saat ini, di tangan mereka sebenarnya telah ada token giok yang memiliki huruf di atasnya. Di sisi lain, Lindong pun juga tersenyum, dan dia pada saat ini juga segera membalikan telapak tangannya. Token giok yang ada di tangan Lindong kini telah bertuliskan kata A5. Setelah melihat huruf yang ada di token gioknya, kini Lindong pun segera terbang keluar dan dia mendarat di arena yang luas. Dan ketika Lindong baru saja mendarat di tempat arena pertarungan ini, sekeliling arena tiba-tiba menjadi sangat gempar. Dan tatapan mata Lindong sekarang juga terlihat sangat terkejut, karena ternyata Ying Huan pada saat ini mendarat di arena yang sama dengan Lindong. Dan secara otomatis sebenarnya lawan pertama dari pertarungan Lindong saat ini adalah Ying Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil memenangkan pertarungan ini melawan Ying Huan? Ataukah dia akan mengalah pada seorang wanita? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koproso.